Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para ibu-ibu sedaya jamaah musolatin pemarap rahimahullah. Alhamdulillah dalam niku kula kalih panjenengan sedaya saged kempal-kempal malih, yang mana 2 pekan kita libur karena wonten menapa niku manten. Senin angkat pre malih terus nggih. Wonten manten malih. Berarti lek tepak dinten Senin iki tepak dinten sae nggih. Soale kelangganan manten. Alhamdulillah manten muga kula kaliyan sedaya saged istiqomah sedaya. Saged napa niku nglampahi kewajiban kelawan ikhlas, dan mugi-mugi amal ibadah kula kaliyan sedaya diputerani kalian Allah taala. Para rawuh, para ibu sedaya ingkang mulya, samangken kita nerangkan seputar sholat, yaitu tentang syarat wajibnya sholat. Syarat wajibnya sholat niku maksudnya orang itu berkewajiban melaksanakan sholat ketika memenuhi syarat wajibnya. Wasara itu wujubis sholati thalathatu asya'a. Syarat wajibnya sholat itu ada 3. Ketika 3 ini terpenuhi, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Ahaduha al-islamu. Yang pertama yaitu orang tersebut harus Islam. Fala tajibus sholatu 'alal kafiril asliyi. Karena syarat wajibnya sholat itu harus Islam, maka orang kafir yang asli. Lek kafir gak asli ya. Orang kafir itu tidak berkewajiban melaksanakan sholat. Sampai-sampai ada hadis kanjeng Nabi yang artosipun yang bisa membedakan orang Islam dengan orang kafir atau orang non muslim itu adalah sholatnya. Karena orang Islam itu identik dengan sholat. Sampai nanti di akhirat itu kelihatan perbedaan antara orang Islam dengan orang non-muslim, yaitu wajahnya yang memancarkan cahaya itu pertanda orang sering wudu. Otomatis orangnya sholat, karena syaratnya sholat itu harus punya wudu. Jadi di akhirat itu nanti perbedaannya wong Islam kali wong kafir niku wajahnya mencorong lek tiang Islam niku. Karena seringnya berwudu, dan wudu itu dibuat untuk persyaratannya melaksanakan sholat. Kalau di dunia untuk membedakan orang itu Islam kalian boten, zahire ketinggal dari sholat. Lek sholat berarti wong Islam. Simple ngoten. Lek boten sholat berarti nggih dia kafir kan boten sholat aja nih. Orang Kristen, orang Buddha, Hindu, Konghucu kan betul sholat. Atau mungkin sholat istilahnya sembahyang ya, tapi beda dengan sembahyangnya wong Islam. Lah wong Islam niku sholate wonten berdiri, rukuk, sujud, wonten niku. Lek non muslim mungkin ketika melaksanakan sembahyang mboten ngoten. Kirangan ya napa carane. Mantuk-mantuk biasa nggih. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Orang non muslim
ketika masuk Islam, maka selama dia itu belum masuk Islam, dia tidak berkewajiban mengqadai sholatnya. Kan seseorang itu mulai dihitung kewajiban agamanya ketika dia mulai balik ya. Wonten tiyang non muslim niku masuk Islam ketika umur 25. Baliknya katakan dihitung umur 15 kalau hitungan umurnya. Antara 15 sampai 25 kan ada selisih waktu 10 tahun. 10 tahun itu dia tidak berkewajiban untuk mengqadai salatnya. Kenapa? Karena dulu dia ketika balik dia belum masuk Islam. Karena syaratnya orang syarat wajibnya salat itu harus Islam. Jadi kalau ada orang masuk Islam, orang non muslim masuk Islam, maka selama hidupnya ketika dia masih belum Islam, dia tidak berkewajiban mengqadai baik sholatnya, puasanya, zakatnya, atau hajinya barangkali dan lain sebagainya. Dia tidak berkewajiban karena masih belum kena taklif. Taklif itu kewajiban yang dibebankan untuk orang Islam yang sudah memenuhi syarat. Beda halnya dengan amal murtaddu, fatajibu alaihi salatu wa qada'uha in 'ada ilal islami. Beda halnya dengan orang murtad. Orang murtad itu asalnya dia Islam lalu masuk kafir, keluar dari Islam, marun lebu Islam maneng. Maka ketika dia masuk Islam lagi, berarti tobat berarti ya. Dia harus menghitung berapa lama dia itu meninggalkan kewajiban ketika masa murtadnya. Murtadnya setahun, berarti dia wajib mengqadai sholatnya selama setahun. Mengqadai zakatnya, mengqadai haji kalau sudah mampu, mengqadai kewajiban-kewajiban yang dibebankan dia selama dia masa murtadnya. Persamaannya murtad kali kafir sama-sama mboten Islam. Perbedaannya, kalau kafir dia tidak pernah Islam, kalau murtad dia pernah Islam. Dan murtad ini termasuk dosa terbesar dalam agama, dalam Islam, atau syirik istilahnya. Syirik niku menyekutukan Allah Ta'ala. Teng Allah Ta'ala percaya tapi teng yang lainnya juga percaya. Mendua, madu ya, memadu ya, atau mendua. Syirik istilahnya. Nah Allah Ta'ala percaya, teng Tuhan lain juga percaya. Itu namanya syirik. Otomatis dia langsung keluar dari Islam alias murtad. Orang yang murtad ketika dia belum sempat bertobat lalu dia meninggal dunia, maka statusnya dia adalah orang kafir yang divonis masuk neraka abadan-abada, selama-lamanya. Beda halnya dengan orang Islam yang punya dosa, maka untuk membersihkan dosanya kalau tidak terampuni, dia tidak layak masuk surga, tapi dosanya harus dibersihkan di neraka dulu. Kalau neraka, berapa lama? Berapa banyak dia berdosa? Karena ibaratnya orang yang punya dosa, dia tidak layak masuk surga. Ibaratnya surga niku lemari, ibaratnya neraka niku mesin cuci, bombaan, bak nggih. Ketika ada pakaian kena ompol itu dosa istilahnya. Kan ambune ndak enak nggih, pesing kabeh. Mosok jenengan gak ada napa sewek utawa sarung kena opoli putune moro langsung dikeder, dipe, ndak usah diompal lebokno nang lemari. Kan betul layak. Demikian juga orang yang punya dosa tidak layak langsung masuk surga, tapi harus dibersihkan dulu di neraka. Kalau tidak mendapatkan ampunan atau tidak mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad. Berganda sengkata mau selawat nggih.
Kula wasiat teng kula kiambak lang panjenengan sing kathah maos wasiat kersane benjang wonten di akhirat niku diparingi syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Dan di antara bentuk selawat niku nggih masail khairat niki. Dadi masih duwe dosa diampuni. Napa istilah lek hukumane remisi istilahnya. Hukuman sekurang 3 tahun dipotong ya. 3 tahun dipotong 3 bulan kan lumayan. 3 bulan bagi orang yang ada di tahanan itu waktu yang sangat lama karena penantian menunggu niku jenuh, pekerjaan yang sangat jenuh sekali. Jadi kalau orang kafir masuk Islam, selama kafirnya dia tidak berkewajiban mengkodok sholatnya. Umpami nggih wonten tiyang sepuh umur swidak masuk Islam, mantun mau syahadat pejah, maka dia statusnya sama dengan bayi, tidak punya dosa walaupun nusewu selama hidupnya, selama dia masa kafir mursal tambengi wong pun tidak berlaku semuanya. Dia bagaikan bayi yang baru lahir, tidak punya dosa. Tapi pahala nggih mboten gak ada sian, tapi nggih asal gede tapi sian. Karena masih belum melaksanakan kewajiban-kewajiban atau amal soleh. Tapi lek enten wong murtad pejah, maka dia statusnya sama dengan orang kafir yang divonis masuk neraka selama-lamanya. Niku yang pertama syarat wajibnya sholat harus Islam. Yang kedua wasani al-bulugh. Yang kedua harus baligh. Baligh itu antara laki-laki dan perempuan ada perbedaan. Kalau laki-laki dihitung sejak dia itu mimpi basah. Kalau tidak mimpi basah sampai umur berapa? Dihitung dengan umur sampai umur 15 tahun. Walaupun tidak pernah mimpi sama sekali mimpi basah, sampai ngompol gitu. Mimpi basah sampai umur 15 tahun, maka sejak umur 15 tahun itulah dia dianggap baligh dengan hitungan kalender Hijriah. Lek lare asri niku dianggap baligh ketika dia mulai menstruasi, haid, keluar darah haid, minimal umur 9 tahun hitungan Hijriah. Lek mboten haid sampai umur sampai berapa? Dihitung dengan umur, yaitu sama dengan laki-laki sampai umur 15 tahun. Karena ada kasus seorang wanita tidak bisa haid selama-lamanya. Seumur hidup tidak bisa haid ada. Tapi jarang nemen. Biasanya mboten saged ada keturunan biasa ya. Tapi nemen jarang niku, tapi wonten ya. Fala tajibu ala sabiyyin wa sabiyatin. Maka ketika syarat wajib sholat itu harus baligh, anak kecil baik laki maupun perempuan yang masih belum baligh tidak berkewajiban melaksanakan sholat. Tapi walaupun begitu, lakin yu'maroni biha ba'da sab'i sinina in hasrat tamyizu biha. Tetapi orang tua ini punya kewajiban untuk memerintahkan anak-anaknya baik laki maupun perempuan ketika dia anak tersebut menginjak usia 7 tahun. Wong tua wajib ngongkon. Umur 7 tahun, ayo salat. Walaupun arek mboten purun, tetap sampean kudu nyocot. Tujuannya apa? Biar terbiasa. Kalau ada orang tua punya anak wis umur 7 tahun ndak tahu ngongkon anaknya salat belas, wong tuane itu dosa. Karena kewajibannya orang tua menyuruh anaknya. Anak yang masih nurut, tapi sampean mantun ngeken, gugur kewajiban jenengan. Lek anak yang nurut gelem salat, jenengan sing asal ganjaran. Soalnya arek cilik ndak iso oleh ganjaran. Oleh ganjaran wong tuane. Sama dengan orang tua yang mengajak anaknya pergi haji. Kan sedereng kewajiban larene. Maka anak kecil tadi tetap mendapatkan pahala, tapi pahalanya langsung ditransfer ke orang tuanya yang mengajak. Enak yang ngoten. Umur 7 tahun ketika anak tersebut itu tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana perkara yang baik, mana yang jelek. Niku tamyiz.
Nusawu nggih umpama lare dikei napa wedang situke panas nemen situke adem. Ayo nduk milih nduk. Arek mang milih sing adem. Wis panas iki sing adem berarti dia sudah tamyiz. Lah sik milih sing panas ae. Lho panas nduk. Ngurus umpama ngoten nggih. Atau ndak memang dia ndak bisa membedakan, maka dia masih belum dikatakan tamyiz walaupun sudah umur 7 tahun. Wa illa fa ba'da tamyizi, kalau umur 7 tahun masih belum tamyiz, masih jenengan boten kewajiban ngengken sean. Tapi kalau sudah tamyiz wajib ngengken. Wajib ngengken salat maksudnya. Wa yutrabani ala tarkiha ba'da kamali asri sinina. Ketika anak itu sudah berumur 10 tahun sedereng balik mawon. Wedoke sik durung haid, lanang itu mimpi basah tapi wis umur 10 tahun, maka jenengan tidak hanya berkewajiban menyuruh anaknya sholat, tapi jenengan punya hak untuk mukul dalam arti untuk mendidik, dijewet ayo napa pun dipentungi nggih. Saken anak dhewe pentungi. Maksudnya mukul niku biar ada efek jerah aja wedi. Biar nanti kalau sudah balik dia sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat. Ya terakhir, wathalithu al-aqlu fala tajibu ala majnunin. Yang ketiga, syarat wajibnya sholat harus punya akal alias boten edan. Karena harus punya akal maka orang gila tidak wajib sholat. Wong gendeng ya embong udo barang betul wajib sholat, masih sholat tidak usah diseneni nggih. Kecuali gilanya sembuh. Ono wong gendeng setahun nggih, marang waras, maka ketika sembuh dia wajib sholat malih. Karena sudah memenuhi syarat wajib sholat harus punya akal. Berarti kalau sembuh dia sudah punya akal. Terus selama gilanya gimana? Apa wajib qadha? Boten wajib qadha. Karena selama gila dia memang tidak berkewajiban sholat. Ono wong gendeng saulan waras, maka selama saulan dia tidak wajib ngodoi sholatnya. Kok tahu kalau dia itu gila? Dipastikan dulu ke psikolog atau ke dokter ahli jiwa. Gendeng tamur pembuatan enter sing paham ngoten. Wato sedeng megen dan niku sing repot. Untuk dipastikan positif gendeng napa mboten. Pun syarat wajibnya sholat cuma 3 mawon, mboten enten tambahan. Jadi kalau ulang malih, yang pertama kudu Islam, yang kedua balik, yang ketiga punya akal. Kalau ketiga syarat wajib ini tidak terpenuhi, dia tidak wajib melaksanakan sholat. Contoh, orangnya Islam dan sudah balik tapi gila, tidak punya akal, tidak wajib sholat. Atau dia sudah balik dan punya akal tidak gila, tapi dia tidak Islam, tidak wajib sholat. Atau dia itu Islam dan sudah balik tapi gila, tidak wajib sholat. Jadi 3 syarat ini wajib terpenuhi semuanya. Kalau dia itu ingin melaksanakan sholat atau dia kena taklif berkewajiban sholat. Pun seputar syarat wajib sholat menawi wonten sing badhe dirembuk monggo. Monggo sing badhe tanglet. Paham saya? Tidak setengah gila ya apa? Ana tak setengah gila niku. Stres itu niki. Terus saya nggih. Stres itu bahasa halus, aslinya gendeng. Wong stres itu bahasa halus, lah diterjemahnya itu gila, tapi dihalusi gendeng aslinya gitu. Nggih mboten kewajiban. Barang gendeng ya apa malih jalan. Pun untuk episode yang akan datang nanti juga seputar sholat, tapi bab yang lainnya. Tapi tetap seputarnya sholat nggih. Sampun nggih, paham saya nggih. Lek mboten enten sing dereng paham pola ele dek griya saged dirembuk di episode yang akan datang.
Saeng kula menawi wonten salah lepate nyuwun agung papamunten wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.